Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Pada sesi ini kita akan membahas topik Revenue and Cash Recollection Cycle dalam Microsoft Visio dalam mata kuliah Accounting Information System and Internal Control Lab. Kita baca soal modul 8, Revenue and Cash Collection Cycle. Go Camping adalah sebuah toko yang melayani penjualan peralatan camping. Toko ini menggunakan sistem penjualan terintegrasi yang menghubungkan seluruh cabang toko tersebut. Proses bisnis dimulai dengan menerima pesanan dari pengunjung toko. Kemudian bagian penjualan akan mengecek ketersediaan barang di toko. Jika tidak tersedia, bagian penjualan akan mengecek ketersediaan barang melalui sistem yang tersedia. Setelah melakukan pembelian, pengunjung dapat memilih untuk membawa pulang sendiri barang tersebut atau dikirimkan ke alamat tujuan. Setiap penjualan akan dicatatkan ke dalam komputer untuk mengurangi stok barang dan mengecek dan mencetak kwitansi. Setiap minggu, bagian keuangan akan membuat laporan penerimaan, dan bagian gudang akan mendapatkan laporan persediaan. Buatlah dokumen flowchart dari narasi di atas. Kita membuat dokumen flowchart dari narasi di atas. Kita buka Visio. Punya Ibu versi 2010, teman-teman silakan menggunakan versi terbaru. Kalau nggak bisa mendownload Visio free atau gratis, teman-teman bisa menggunakan diagram.net. Klik Close Functional Flowchart. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa kita gedekan. Kita pilih swing line atau vertikal. Ini bisa persentasenya bisa dibesarkan. Misalnya Ibu besarkan 100. Nah, seperti ini. Nah, ini sesuai soal. Soal tadi, kalau tadi kita udah baca soal, jadi teman-teman disarankan membaca soal secara teliti dan dipahami sebelum membuat flowchart. Karena kunci membuat flowchart adalah prosesnya harus benar dan simbolnya harus benar. Muncul seperti ini. Nah, sesuai soal yang udah kita baca, maka ada 4 bagian, yaitu ada bagian, kita klik 2 kali di sini, kita ganti customer. Di sini ada bagian penjualan. Sesuai soal ya. Nah, ada bagian apa lagi sesuai soal? Ada bagian keuangan dan ada bagian gudang. Ini klik kanan, klik kiri, klik kanan. Ini diklik, klik kanan, insert swing line vertical after. Nah, ada bagian keuangan. Lalu ada bagian gudang. Klik kanan, insert swing line vertical after. Nah, lalu kita ganti ini menjadi bagian, sesuai soal ada bagian gudang. Sini title-nya kita sesuai di modul, title-nya Revenue and Cash Collection Cycle. Sini kita isi, klik flowchart. Nah, ini ya. Ini bisa dihitamkan atau hurufnya disamain. Misalnya kita mau pakai apa? Misalnya kita mau pakai tim Newman aja, tim New Roman. Nah, hurufnya misalnya 14 misalnya ya. Terserah teman-teman bisa desain ya. Oke, kembali ke soal. Go Camping adalah sebuah toko yang melayani penjualan peralatan camping. Toko ini menggunakan sistem penjualan terintegrasi menghubungkan seluruh toko tersebut. Proses bisnis dimulai dengan menerima pesanan dari pengunjung toko. Ini ya. Lalu kita customer. Lalu di sini ada simbol basic shape. Ada basic. Nah, ini ya. Kita menggunakan start. Kita mulai dengan start. Ini ada start, kita tarik aja start. Kita isi. Misalnya kita pakai huruf kecil aja.
Lalu di sini setelah start, lalu ada apa? Ada melakukan order pembelian. Sesuai soal ya. Order pembelian itu proses pakai ini. Order pembelian, konsumen melakukan start order pembelian, lalu setelah order pembelian ada apa? Ada pesanan pembelian. Pesanan menggunakan dokumen. Tarik aja. Klik pesanan pembelian. Lalu ada selesai, ini on pack reference ini ya. Ini artinya dilanjutkan ke bagian 2. Kita isi ini dilanjutkan di bagian 2. Oke. Tinggal kita tambahkan konektor. Klik konektor, kita panahkan ke bawah, tarik ke bawah, tarik ke bawah. Nah, lalu bagian penjualan, baca soal. Kemudian bagian penjualan akan mengecek ketersediaan barang di toko. Jika tersedia, jika tidak tersedia, bagian penjualan akan mengecek ketersediaan barang melalui sistem yang tersedia. Lalu bagian ini kita lanjutkan di sini, ada on page reference. Ini kita di sini itu 2. Kita isi, lalu ada pesanan pembelian. Bagian penjualan melakukan, ini ada dokumen ini, lanjut ke sini, dokumen, tarik ke sini. Di sini ada dokumen yang di customer, ditarik di pesanan pembelian. Lalu ada mengecek ketersediaan barang. Proses tarik. Klik kiri 2 kali. Mengecek ketersediaan barang. Oke, lalu kita ambil decision. Decision ini. Nah, tadi apa? Jika tidak tersedia, maka kita klik apa di sini? Ada atau tidak stoknya? Ada atau tidak stoknya? Ada atau tidak stok? Nah, jika apa? Cek lewat sistem. Jika di sini jika tidak, maka cek lewat sistem. Ini proses. Cek lewat sistem jika tidak ya. Cek lewat sistem jika tidak. Ini kita matiin dulu konektor. Di sini kita bisa teks, klik teks. Ini kita tulis. Ini bisa ditulis ya. Tidak. Oke. Oke. Lalu jika iya, maka transaksi terjadi. Transaksi terjadi, proses kita tarik proses. Jika ya, kita pasangkan konektor. Di sini ya, kita teks ya, di atas ada teks. Ini Ctrl Z. Ini bisa konteks. Nah, kita misalnya mau taruh sini nih teksnya. Klik ya. Maka kalau ya, maka apa? Transaksi terjadi. Kita tulis di sini transaksi terjadi. Jadi, lalu kita pasangkan konektor. Oke, lalu pencatatan penjualan. Lalu pencatatan penjualan, proses. Ini simbol proses, klik pencatatan penjualan. Lalu kita pasangkan konektor. Nah, pasang penjualan. Lalu buat kwitansi. Di sini di bawah kita dokumen buat kwitansi di sini. Kwitansi, lalu di sini ada simbol proses. Nanti kita sambungkan dengan konektor ya. Di sini ada mengurangi stok barang, prosesnya ya. Klik mengurangi stok barang. Lalu di sini ada dokumen. Di sini ada dokumen. Ini nanti bisa dirapi-rapikan teman-teman ya. Ini konektornya matiin dulu. Delete.
Ini bisa kita kecilin kalau misalnya terlalu memakan tempat. Bisa. Kita matiin dulu. Misalnya nih, tinggal rapi-rapikan aja. Oke, lalu di sini ada laporan persediaan. Laporan persediaan. Sesuai soal ya. Lalu ini konektornya kita delete, kita sambungkan dulu konektor. Oke, lalu ini salah. Delete. Sambung konektor. Nah, ini konektor. Nah, oke. Jadi pencatatan penjualan, lalu ada kwitansi, lalu ini dilanjutkan ke ini halaman ke bagian 3, yaitu bagian keuangan. 3 konektor. Itu nanti bagian keuangan. Lalu di sini mengurangi stok barang. Proses ini dokumen. Lalu di sini nanti akan dilanjutkan ke bagian gudang. Nomor 4, kita kasih nomor 4. Ini kita klik 4. Oke. Nah, lalu kita di sini nomor 3 bagian keuangan. Ini bagian nomor 3. Nomor 3. Oh, ini salah. Konektornya ingat harus dimatiin dulu. Oke, kita klik 3. Di sini ada, tinggal klik tarik nomor 4. Nah, supaya ini tahu ini lanjutannya kemana gitu ya. Lalu di bagian kita baca soal lagi. Setelah melakukan pembelian, pengunjung dapat memilih untuk membawa pulang sendiri barang tersebut atau dikirimkan ke alamat tujuan. Setiap penjualan akan dicatatkan ke dalam komputer untuk mengurangi stok barang dan mencetak kwitansi. Setiap minggu, bagian keuangan akan membuat laporan penerimaan dan bagian gudang akan mendapatkan laporan persediaan. Buat flowchart, kita buat flowchart ya. Lalu ada kwitansi. Kwitansi yang bagian ini kita pindahkan ke sini. Ini dokumen. Tarik ke sini. Kita pas belum? Oke. Kita ketik kwitansi. Lalu setelah di bawah kwitansi itu ada membuat laporan penerimaan. Sesuai soal ya. Proses membuat laporan penerimaan. Lalu kita tambahkan konektor. Nah, habis itu membuat laporan keuangan. Proses lagi, udah membuat laporan penerimaan, membuat laporan keuangan. Bisa kita membuat laporan keuangan. Lalu kita tambah konektor. Lalu dokumen laporan keuangan. Bisa dinaikin. Ya. Klik 2 kali. Membuat laporan keuangan, jadi dokumennya laporan keuangan, itu prosesnya. Laporan keuangan. Kita pakai konektor. Oke. Lalu selesai bagian keuangan, lalu bagian gudang. Baca soal. Setiap minggu, bagian keuangan akan membuat laporan penerimaan, bagian gudang akan mendapatkan laporan persediaan. Lalu di sini kita tambahkan konektor. Ini bisa teman-teman rapikan kalau ini misalnya makan tempat nih, bisa digeser-geser. Nanti teman-teman bisa geser-geser di drag aja rapi-rapi. Lalu bagian gudang laporan persediaan yang ini ya. Dokumen laporan persediaan, dokumen tarik aja. Naikin. Kita kalau salah di delete aja. Salah nih. Delete. Atau Ctrl Z. Nah, ini ke sini. Nah, ini ya. Lalu kita klik laporan persediaan. Lalu di sini N simbol N ini ya. N selesai. Kita temukan konektor. Ini kita ketik N. Nah,
Ini mau dikata kecilin biar bisa lihat full. Oke. Nah, selesai teman-teman. Ini bisa teman-teman warnai loh. Ini misalnya mau dikasih warna. Bisa kasih warna hurufnya misalnya ya. Lalu feel-nya misalnya mau dikasih warna biru ya. Nanti teman-teman coba-coba ya, diklik-klik aja ya, biru misalnya. Bisa ya, silakan. Ya, ini bisa diwarnai. Nah, selesai untuk flowchart pertemuan 8, flowchart revenue and cash collection cycle. Ini Ibu kecilin lagi biar bisa misalnya 70%. Nanti teman-teman rapikan ya, misalnya ini kepotong, ini harusnya bagian penjualan. Silakan ya. Oke. Demikian video ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, mencapai impian dan cita-cita. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.